Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fidel Saputra bersama teman-teman saya akan mempresentasikan tentang laporan PKM kami. Bertemakan menumbuhkan nilai Pancasila di masyarakat sejak dini. Oke, next. Ringkasan dari PKM kami adalah kegiatan PKM ini dilaksanakan di Pondok Yatim Duafa, Kembang Kerep, Jakarta Barat sebagai wujud peran mahasiswa dalam menanamkan nilai Pancasila sejak dini. Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan ketakwaan, gotong royong, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial melalui pendekatan edukatif dan tentunya menyenangkan. Pelaksanaan juga dilakukan melalui sesi motivasi interaktif, tanya jawab, ice breaking, dan permainan edukatif yang melatih kerjasama, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Kegiatan ini diharapkan membantu anak-anak memahami dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari serta membentuk mahasiswa sebagai agen perubahan di masyarakat. Oke. Masuk ke analisis situasi. Mitra kegiatan PKM adalah Pondok Yatim Duafa yang berlokasi di Kembang Kerep, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Lembaga sosial ini bergerak di bidang kemanusiaan dengan menyediakan tempat tinggal, pendidikan, dasar informal, pendidikan keagamaan, serta pendampingan karakter bagi anak-anak yatim dan duafa. Meskipun telah memenuhi kebutuhan dasar anak, keterbatasan sarana dan program menyebabkan pembentukan karakter kebangsaan dan pemahaman nilai-nilai Pancasila belum optimal, sehingga diperlukan dukungan melalui kegiatan edukatif dari mahasiswa. Berikut fotonya dan anak-anak dan pengurus Pondok Yatim Duafa Kembang Kerep serta ini lokasi aulanya ya. Dan juga nih petanya. Selanjutnya ada peta lokasi mitra. Pondok Yatim dan Duafa terletak di daerah Jakarta Barat. Lokasinya berada di kawasan padat penduduk dan cukup strategis, juga mudah dijangkau. Berikut rincian lokasi. Alamat lengkapnya berada di Jalan Kembang Kerap nomor A29, RT 6 RW 2, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Jarak dari perguruan tinggi menuju ke Pondok Yatim dan Duafa jika ditempuh dengan motor sejauh 15,2 km dengan waktu tempuh 35 menit. Jika ditempuh dengan mobil dengan jarak 15 km, waktu tempuhnya 36 menit. Bisa juga dijangkau dengan transportasi umum seperti Transjakarta dengan jarak 20,6 km dengan waktu tempuh 1 jam 29 menit. Permasalahan mitra, Pondok Yatim dan Duafa saat ini menampung sekitar 10 anak usia 5 sampai dengan 12 tahun dengan kegiatan pendidikan yang bersifat informal dan berfokus pada pendidikan agama dan akhlak. Keterbatasan program menyebabkan kegiatan interaktif yang menumbuhkan rasa kebangsaan, gotong royong, dan persatuan masih belum optimal. Anak-anak berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang beragam dan sebagian tidak memiliki orang tua, sehingga memengaruhi kondisi psikologis dan motivasi belajar mereka. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif yang menyenangkan dan bermakna untuk membina karakter religius, kebangsaan, serta ketangguhan sosial sejak dini. Pondok Yatim dan Duafa Kembang Kerep merupakan lembaga sosial yang tidak produktif secara ekonomi, sehingga kegiatan pendukung perkembangan anak masih terbatas. Dampak utamanya adalah pembentukan karakter kebangsaan dan penerapan nilai-nilai Pancasila pada anak-anak belum optimal. Padahal,
Nilai tersebut penting sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Melihat kondisi tersebut, tim pengabdian mengambil inisiatif solusi edukatif yang berfokus pada pendidikan karakter kebangsaan berbasis Pancasila serta penguatan emosional anak melalui kegiatan yang terstruktur dan menyenangkan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara tatap muka dengan kolaborasi seluruh pihak terkait. Di hari Sabtu, tanggal 15 November 2025, di waktu jam 1 siang sampai dengan jam 2 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pondok Yatim dan Duafa Kembang Kerep dengan tim pelaksana dengan ketua sebagai koordinator umum dan fasilitator motivasi, serta anggota yang sebagai pendamping psikologis, sebagai koordinator logistik, dokumentasi, serta penyusun materi kelas kebangsaan mini dan ice breaking. Kegiatan dirancang sistematis untuk memastikan pelaksanaan berjalan efektif dan sesuai tujuan. Selanjutnya ada tahapan program. Yang pertama ada persiapan, koordinasi mitra, penyusunan materi kebangsaan interaktif, dan persiapan logistik. Yang kedua ada pelaksanaan. Pelaksanaan di sini meliputi sesi motivasi dan interaksi, kelas kebangsaan mini atau nilai Pancasila, permainan edukatif yang melibatkan kerjasama, tanggung jawab, kejujuran, penguatan emosional, dan refleksi. Yang ketiga ada evaluasi. Evaluasi di sini melibatkan observasi, tanya jawab, dan rapat evaluasi dengan mitra. Partisipasi mitra sendiri yakni menyediakan tempat, memobilisasi peserta, mendampingi anak, memberi umpan balik, serta berkomitmen melanjutkan program. Yang terakhir adalah keberlanjutan. Keberlanjutan di sini adalah pembentukan tim internal untuk untuk pondok itu sendiri, optimalisasi fasilitas edukatif, kolaborasi eksternal, dan pemanfaatan media sosial untuk mendukung pembinaan karakter berkelanjutan. Next. Selanjutnya ada luaran yang dicapai. Yang pertama ada luaran publikasi dan dokumentasi. Luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dicapai, yang pertama publikasi artikel di media massa. Di sini kita memakai lokal. Kegiatan dokumentasi dalam bentuk artikel elektronik di media massa lokal untuk saat ini, artikel masih dalam proses pendaftaran ke Kompasiana. Apabila sudah terpublikasi, akan segera kami laporkan pada dosen matkul terkait. Namun, untuk tetap mengabadikan momen eh, pengabdian kepada masyarakat di Pondok Yatim Piatu ini, kami telah membuat publikasi sementara di Instagram kami, yakni dengan username IG PBL Pancasila 04. Yang kedua ada dokumentasi kegiatan. Dokumentasi kegiatan telah selesai diedit dan diunggah ke kanal YouTube serta Instagram sebagai bentuk transparansi dan diseminasi kegiatan. Link YouTube-nya tercantum di bawah ini. Next. Selanjutnya ada dampak terhadap mitra dan luaran akademik. Dampak terhadap mitra non-produktif atau pondok yatim dan duafa sendiri. Yang pertama, peningkatan pengetahuan. Setelah adanya kegiatan ini, mitra mendapat pengetahuan lebih terkait nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan mitra sendiri, sehingga pengetahuan mitra tergolong meningkat. Yang kedua, peningkatan keterampilan. Adanya beberapa aktivitas seperti ice breaking dan sesi tanya jawab interaktif menambah inspirasi mitra untuk meningkatkan keterampilan dalam mengajar anak-anak. Yang terakhir adalah luaran akademik tambahan yang berupa keynote speaker atau invited speaker. Di sini kita lokal saja, yakni narasumber kami itu berasal dari tim atau panitia pelaksana dan berhasil membawakan materi dengan baik juga. Tuh, next. Nah,
Selanjutnya ada manfaat yang diperoleh atau outcome. Manfaat bagi mitra dan peserta. Yang pertama, anak-anak memahami nilai-nilai Pancasila atau yang em, yang terdiri dari ketakwaan, gotong royong, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial melalui pendekatan edukatif. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri anak dalam menyampaikan pendapat, berbagi cerita, dan mengekspresikan perasaan. Yang ketiga, pengasuh memperoleh metode pembinaan karakter kebangsaan yang dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam kehidupan pondok sehari-hari. Capaian kegiatan atau di sini kita menggunakan kelas kebangsaan mini untuk menyampaikan tema kami, untuk menyampaikan materi kami. Yang pertama, pemahaman dan contoh penerapan nilai Pancasila meningkat hingga 25%. Yang kedua, sikap kerjasama, tanggung jawab, dan kepedulian sosial meningkat 20%. Dan yang ketiga, kemampuan menyampaikan pendapat secara percaya diri meningkat 25%. Kegiatan ini diharapkan memberi dampak jangka panjang dalam membentuk anak-anak yang berakhlak baik, berjiwa kebangsaan, dan peduli sosial, serta dapat dikembangkan kembali dengan materi yang lebih beragam sesuai dengan kebutuhan mitra kami sendiri. Ya, berikutnya relasi biaya. Biaya yang kami keluarkan untuk santunan amal sebesar 300.000. Biaya banner sebesar 35.000. Styrofoam mading 18.500 dan lakban 5.000, total 58.500. Next. Untuk biaya relasi biaya snack, untuk snack kita 20 piece seharga 8.850, total 177.000. Hadiah 5 page 12.000, total 60.000, total jumlah semua 237.000. Biaya perjalanan instant delivery banner 20.000, bokar 80.000, dua kali bolak-balik 160.000. Jadi total untuk semua keseluruhan 775.500.000 Next. Untuk jadwal kegiatan kami, pembentukan kelompok dari mulai bulan September, mencari dan mencari dan koordinasi dengan mitra tetap masih di bulan September, pengajuan surat pengantar di bulan Oktober, pembuatan materi kegiatan di bulan Oktober, pelaksanaan kegiatan kita lakukan di bulan November, evaluasi kegiatan kita lakukan di bulan November, penyusunan dokumen PBL kita lakukan di bulan November, pembuatan press release kita lakukan di Desember, penyusunan laporan kita lakukan di Desember, presentasi laporan kita laksanakan di bulan Desember. Next. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan kegiatan pengabdian pada masyarakat di Pondok Yatim Duafa Kembang Kerep berjalan lancar dan berkesan. Anak-anak menunjukkan antusiasme tinggi terutama pada sesi permainan dan tanya jawab. Melalui pendekatan sederhana dan menyenangkan, anak-anak mulai mengenal dan memahami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagi mahasiswa, kegiatan ini jadi pengalaman berharga dalam menumbuhkan kepedulian sosial dan semangat berbagi. Saran, kegiatan serupa disarankan dilaksanakan lebih rutin dan dengan durasi lebih panjang, serta menghadirkan variasi permainan dan metode agar pembelajaran lebih maksimal. Diharapkan pihak pondok dapat melanjutkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila yang telah diperkenalkan dalam aktivitas sehari-hari anak-anak. Next. Berikut adalah dokumentasi tentang saat kita melakukan kegiatan di pondok pesantren. Next. Berikut foto kami dengan anak-anak dan berikut foto anak-anak yang sedang gembira saat menerima hadiah. Next.
penutup. Berikut foto kami beserta teman-teman dan anak-anak yatim yang yang sedang memperlihatkan cita-cita mereka saat pelaksanaan. Dah, next. Penutup. Berikut adalah Instagram kita di PBL Pancasila 04. Udah. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.